Di tengah upaya membuka kembali jalur diplomasi antara Iran dan AS, Teheran menegaskan satu hal penting. Ada batas tegas yang tak bisa dinegosiasikan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan, program rudal negaranya sama sekali tidak akan dibahas dalam perundingan dengan Amerika Serikat. Araghchi menyebut fokus pembicaraan hanya soal nuklir, tidak lebih. Berbicara kepada Al Jazeera, Araghchi menegaskan bahwa program rudal Iran adalah bagian dari pertahanan nasional. Menurutnya, isu tersebut berada di luar ruang kompromi apapun. Ia menyebut, dalam tanda kutip, rudal tidak pernah dinegosiasikan. Sekaligus memperingatkan bahwa Iran akan menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah jika wilayahnya diserang. دیگه‌ای که شما گفتید بحث موشک، بحث دفاع، موضوع دفاعی ما هست، بحث امنیتی ما هست، به هیچ وجه قابل مذاکره نیست، نه الان نه هیچگاه در آینده. مسائل منطقه به خود منطقه مربوطه، هیچ ربطی به کشورهای خارج از منطقه نداره و مسائل داخلی ایران هم به مردم ایران مربوط هست. هیچ کشور خارجی حق نداره در مورد مسائل داخلی ایران دخالتی داشته باشه. Pernyataan ini muncul setelah perundingan tidak langsung antara Iran dan AS yang dimediasi Oman Jumat 6 Februari 2026. Meski belum menghasilkan kesepakatan konkret, dialog itu dinilai membuka kembali pintu komunikasi yang sempat tertutup. Araghchi menyebut pembicaraan di Muscat sebagai awal yang baik. Ia bahkan mengatakan, meski berlangsung tidak langsung, sempat muncul peluang berjabat tangan dengan delegasi Amerika Serikat. Namun ia mengingatkan, membangun kepercayaan bukan perkara mudah. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh kedua negara yang telah lama bermusuhan itu. Harapan serupa disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menyebut perundingan berjalan sangat baik dan berjanji akan menggelar putaran lanjutan pekan depan. Meski berbicara soal dialog, Washington tetap menekan Teheran lewat jalur ekonomi. Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memperlakukan tarif terhadap negara-negara yang masih berbisnis dengan Iran. AS juga mengumumkan sanksi baru terhadap sejumlah entitas dan kapal pengiriman dengan tujuan membatasi ekspor minyak Iran. Data Organisasi Perdagangan Dunia menunjukkan lebih dari 1/4 perdagangan Iran melibatkan China. Pada 2024, impor Iran dari China mencapai 18 miliar dolar AS atau sekitar 303 triliun rupiah. Sementara ekspor senilai 14,5 miliar dolar AS atau sekitar 76 triliun rupiah. Di lain sisi, Abbas Araghchi menegaskan pengayaan nuklir adalah hak mutlak Iran. Ia menyebut hak itu tidak dapat dicabut oleh siapapun. Menurutnya, Iran siap mencapai kesepakatan yang meyakinkan terkait pengayaan nuklir. Namun, penyelesaiannya hanya bisa ditempuh melalui negosiasi, bukan ancaman atau tekanan. Menurut Araghchi, perundingan akan sulit berjalan jika disertai intimidasi militer maupun ekonomi. Sementara itu, Washington diketahui mendorong agar isu program rudal balistik Iran dan dukungannya terhadap kelompok bersenjata di kawasan ikut dibahas. Langkah ini disebut-sebut dipicu tekanan dari Israel. Namun, Teheran secara konsisten menolak memperluas cakupan negosiasi di luar isu nuklir. Pakar kebijakan luar negeri AS dari Universitas Kuwait Abdullah Al-Saiji menilai kedua pihak sama-sama bersikap keras. Menurutnya, baik Iran maupun AS enggan memberi konsesi, membuat upaya mediasi menjadi sangat sulit. Ketegangan kian terasa setelah AS mengerahkan kapal induk USS Abraham Lincoln ke Timur Tengah. Utusan khusus Trump Steve Witkoff bahkan mengunjungi kapal induk tersebut dan menyebut pengerahan militer sebagai pesan perdamaian melalui kekuatan. Namun Al-Saiji menilai strategi ini beresiko. Menurutnya, AS tidak bisa terus menempatkan pasukan dalam kondisi siaga tanpa merusak kredibilitas diplomasi jangka panjang.
Di lain sisi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden Donald Trump. Israel menegaskan setiap kesepakatan harus mencakup pembatasan rudal balistik Iran serta penghentian dukungan Teheran terhadap sekutunya di kawasan. Selama konflik 12 hari pada 2025, pesawat tempur AS bahkan sempat membombardir situs nuklir Iran, peristiwa yang masih membekas dalam hubungan kedua negara. Di tengah tarik-menarik antara diplomasi dan tekanan, Iran menegaskan garis merahnya dengan jelas. Rudal dan pengayaan nuklir disebut sebagai harga mati yang tak bisa didikte.